Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Memasuki kembali dunia magma. Setiap orang membuat perkenalan singkat di dalam ruang rapat sebelum mengambil tempat duduk. Ada banyak faksi di wilayah sudut hitam, yang telah diubah menjadi pertumpahan darah oleh aula jiwa. Namun, orang-orang itu telah tersingkir. Xiao Yan memandang semua orang sebelum dia perlahan membuka mulutnya dan berkata. Wajah kelompok Suqian tanpa sadar mengejang saat mendengar ini. Mengingat kekuatan mengerikan orang-orang ini, bukan tidak mungkin untuk memusnahkan seluruh wilayah Black Corner. Wilayah Black Corner tidak memiliki permusuhan besar dengan mereka, bukan? Suqian tertawa getir. Hall of Soul adalah faksi dari Central Plains. Jarang ada interaksi antara tempat ini dan Central Plains. Oleh karena itu, mereka tidak dapat membayangkan mengapa Hall of Soul melakukan hal seperti itu. Xiao Yan bertukar pandang dengan Mang Tianqi sebelum menganggukkan kepalanya. Setelah itu, dia membuka mulutnya dan menyimpulkan kejadiannya di Central Plains. Ini juga termasuk pertarungan saat ini antara aliansi dan klan Hun. Kamu benar-benar luar biasa. Dalam lebih dari 1 dekade, Anda sebenarnya telah mencapai level ini. Mata Suqian memperhatikan Xiao Yan dengan heran. Meskipun Mang Tianqi hanya menyebutkan beberapa masalah secara singkat, Suqian masih bisa merasakan insiden yang menggetarkan jiwa yang telah terjadi. Old Qian, Old Bai, Wu Hao dan yang lainnya tanpa sadar mengangguk. Ketika Xiao Yan pergi saat itu, dia hanya di kelas Du Huang. Sekarang, bagaimanapun, sepertinya sangat sulit untuk menemukan ahli di dunia ini yang bisa menandingi Xiao Yan. Prestasi ini benar-benar membuat orang takjub. Berdasarkan apa yang dikatakan kepala sekolah, alasan mengapa wilayah Black Corner akhirnya menarik bencana seperti itu sebenarnya karena dunia magma di bawah akademi kita. Old Qian dan Old Bai saling memandang sebelum berbicara dengan wajah kaget. Bagian bawah magma mungkin memiliki sesuatu yang dibutuhkan klan Hun. Mang Tianqi mengangguk dan menjawab, klan Hun biasanya kejam. Untuk berhasil mendapatkan apa yang mereka inginkan, mereka akan membunuh semua kehidupan di wilayah sudut hitam ini. Ini bukanlah tugas yang sulit bagi mereka. Orang-orang yang datang kali ini hanyalah barisan depan. Segera, kemungkinan besar pasukan klan Hun juga akan tiba. Pada saat itu, pasti akan ada pertempuran besar yang mengguncang di tempat ini. Para siswa ini tidak boleh tetap di sini, kata Xiao Yan. Suqian dan yang lainnya saling memandang dan tertawa getir. Itu benar-benar masalah besar yang muncul entah dari mana. Tempat ini hanya diam-diam mengajar siswa. Siapa yang bisa mengira itu akan menarik masalah seperti itu? Selain itu, sumber masalahnya sebenarnya adalah faksi terkuat di benua Douqi. Jika bukan karena kalian semua telah tiba tepat waktu, sepertinya darah akan benar-benar mengalir seperti sungai di wilayah Black Corner. Suqian menghela nafas pelan. Mereka juga telah menyaksikan teknik orang-orang dari klan Hun sebelumnya. Jika bukan karena Xiao Yan telah muncul sebelumnya, gunung mayat dan lautan darah kemungkinan besar akan terbentuk di sini. Tetua pertama, santai. Klan Hun mungkin kuat tapi pasukan aliansiku tidak takut pada mereka. Kami tidak akan membiarkan mereka dengan mudah menghancurkan Akademi Jisnan. Xiao Yan tersenyum sedikit dan terhibur. Akademi itu masalah kecil. Tidak apa-apa selama semua orang baik-baik saja. Suqian menggelengkan kepalanya. Segera, matanya melihat ke arah Xiao Yan. Ada ekspresi lembut dan senang di dalam diri mereka saat dia berkata,
Setelah pengalaman bertahun-tahun, pemuda dari masa lalu itu akhirnya menjadi ahli sejati. Xiao Yan akan selalu mengingat bagaimana penatua pertama mengajariku saat itu. Xiao Yan dengan lembut berkata. Nada suaranya tulus. Dari sudut pandang tertentu, Su Qian bisa dianggap setengah dari gurunya. Ketika pemuda itu tiba di akademi saat itu, Su Qian telah memberinya banyak bantuan dalam banyak hal. Pada saat itu, Xiao Yan masih muda, yang membawa kebencian dan melarikan diri dari Akademi Jianan. Haha, karena kamu datang ke akademi saya, itu adalah sesuatu yang harus saya lakukan. Su Qian melambaikan tangannya dan tertawa. Hehe, anak kecil ini saat ini setara dengan kepala klan. Sekarang kita begini, sepertinya aku sedikit lebih unggul darinya di sini. Mang Tianqi di sampingnya tertawa aneh. Dia sudah memperlakukan Xiao Yan sebagai monster. Pertama kali mereka bertemu adalah di Empty Realm Lightning Pool. Saat itu, Xiao Yan hanya berada di kelas Douzone. Namun, tidak ada yang bisa membayangkan bahwa dalam beberapa tahun yang singkat, yang terakhir sudah melampaui dia saat mereka bertemu lagi. Kecepatan ini bahkan menyebabkan dia tertawa getir dan berseru. Bagaimanapun, nama orang teratas di antara generasi muda benua pasti bukan nama yang kosong. Ketika dia memikirkan bagaimana orang top ini sebenarnya berasal dari Akademi Jianan, Mang Tianqi tanpa sadar merasakan kegembiraan di hatinya. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ekspresinya serius saat dia berkata, "Si Tua Qi, kamu harus lebih memperhatikan selama periode waktu ini. Begitu Anda menemukan kemunculan ahli dari klan Hun, Anda akan mengeluarkan peringatan. Penguatan aliansi secara bertahap akan segera berakhir." Xiao Yan gege. Sun Er mengedipkan matanya dan berkata, "Saya akan menuju ke dunia magma." Mata Xiao Yan mengeras saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Dia harus memastikan aspek aneh apa yang ada di dunia magma di bawah. Su Qian terkejut setelah mendengar bahwa Xiao Yan akan menjelajah jauh ke dunia magma. Namun, dia dengan cepat rileks saat dia memikirkan kekuatan mengerikan dari mantan. Meskipun dunia magma misterius dan tak terduga, seharusnya tidak sulit baginya untuk melarikan diri tanpa cedera dengan kekuatannya. Xiao Yan gege, kenapa aku tidak turun bersamamu? Sun Er mengerutkan alisnya dan berbicara dengan nada agak khawatir. Jika rumah dewa kuno benar-benar ada di bawah, akan sulit untuk memprediksi bahaya yang terlibat. Lagi pula, apapun yang ditinggalkan Dou Di tidaklah sederhana. Hampir tidak ada dari kita di sini. Kalian semua harus menjaga akademi. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Bersantai. Dengan kekuatannya saat ini, bahkan jika benar-benar ada seorang ahli yang sebanding dengan Hun Tiandi di dasar magma, dia seharusnya bisa melarikan diri bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan pihak lain. Sun Er tidak mengatakan apa-apa lagi setelah melihat desakan Xiao Yan. Dia hanya mengangguk lembut dan menyuarakan beberapa pengingat. Jangan menunda. Aku akan segera pergi. Xiao Yan adalah seseorang yang bertindak dengan kecepatan seperti kilat. Karena mereka sudah membuat keputusan, tidak perlu membuang waktu. Oleh karena itu, dia langsung berdiri. Su Qian dan yang lainnya bertukar pandang saat melihat ini sebelum mengangguk perlahan. Bagian bawah menara pemurnian ki langit yang berkobar di akademi dalam. Xiao Yan berdiri di pintu masuk ke dunia magma. Dia tiba-tiba memberi isyarat dengan tangannya dan banyak api tak terlihat tiba-tiba terbang keluar dari menara pemurnian ki langit yang berkobar sebelum berkumpul menjadi sekelompok api tak terlihat di tangannya. Api hati jatuh. Haha, sudah bertahun-tahun dan telah berkembang pesat.
Xiao Yan tersenyum saat melihat nyala api tak terlihat di tangannya ini. Benda ini adalah bayi yang membentuk api jantung jatuh yang dia temukan di dunia magma saat itu. Namun, setelah tumbuh selama lebih dari 1 dekade, itu jelas jauh lebih kuat dibandingkan saat itu. Hal kecil ini telah menghabiskan banyak upaya kami. Su Qian tertawa. Untuk merawat api hati yang jatuh ini, mereka telah melakukan banyak kerja keras selama tahun-tahun ini. Untungnya, itu semua berharga. Menara pemurnian Blazing Sky Key saat ini jauh lebih efektif dibandingkan saat itu. Lagi pula, Fallen Heart Flame yang matang dari belakang tidak akan mendengarkan perintah mereka. Di sisi lain, api hati yang jatuh saat ini tidak merasakan penolakan terhadap perintah mereka karena itu dipersiapkan oleh mereka untuk jangka waktu yang lama. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia menjentikkan jarinya dan mengirim api hati yang jatuh ini, yang bergetar di tangannya, terbang menjauh. Setelah itu, dia sekali lagi menatap Sun Er dan yang lainnya. Dia berkata, "Tunggu aku kembali." "Iya." "Hati-hati." Sun Er dengan lembut menginstruksikan setelah mendengar ini. Xiao Yan tersenyum dan tidak terus ragu. Tubuhnya bersinar dan berubah menjadi cahaya hitam yang langsung menuju ke dunia magma melalui terowongan di bawah. Dunia magma tetap benar-benar merah bahkan setelah bertahun-tahun. Sekilas, seseorang masih belum bisa melihat akhirnya. Xiao Yan digantung di atas magma. Dia mengangkat tangannya untuk melihat gua yang digali tak jauh di bawah. Senyuman terungkap di sudut mulutnya. Sepertinya dia telah mengingat hari-hari pahit pelatihan yang dia alami di tempat ini saat itu. Saya akhirnya kembali. Namun, kali ini, saya ingin melihat apa yang sebenarnya ada di bawah. Sebuah kilatan melewati mata Xiao Yan saat dia melihat lautan magma di bawah. The Purifying Demonic Lotus Flame melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Akhirnya, itu berubah menjadi kilauan api yang mengalir ke magma dengan percikan. Itu mengaduk gelombang-gelombang magma saat memasuki magma. "Guiran!" Xiao Yan dengan cepat berkelana jauh ke dalam magma setelah Xiao Yan memasuki magma. Magma di sekitarnya secara otomatis akan menguap ketika mereka memasuki radius 5 kaki di sekitarnya. Dengan kekuatan Purifying Demonic Lotus Flame, jelas bahwa magma ini tidak memiliki kualifikasi untuk menimbulkan halangan apapun. Kecepatan Xiao Yan saat ini berkali-kali lebih cepat dibandingkan saat itu. Dalam waktu kurang dari 10 menit, dia secara bertahap berkelana jauh ke dalam magma. Di saat yang sama, tubuhnya juga menjadi jauh lebih lambat. Ekspresinya tenang saat dia melihat sekeliling magma. Mungkin baginya untuk merasakan bahwa ada cukup banyak aura samar yang dengan cepat mendekatinya. Makhluk magma semacam itu ya? Xiao Yan tersenyum acuh tak acuh. Kakinya dengan lembut menekan di bawahnya. Segera, fluktuasi spiritual yang luas dan kuat melonjak dari alisnya. Dalam sekejap, magma di sekitarnya meledak. Banyak sosok yang tersembunyi di dalam magma tiba-tiba mengeluarkan jeritan sengsara yang tajam. "Cicui!" Fluktuasi magma di sekitar Xiao Yan menjadi lebih intens setelah pekikan ini terdengar. Setelah itu, Xiao Yan melihat sosok merah cerah yang padat bergegas dari segala arah dan benar-benar mengelilinginya. Mata Xiao Yan menyapu kadal ini seperti makhluk magma. Akhirnya, mereka berhenti di tempat yang tidak jauh darinya. 2 orang kadal berwarna putih krem sedang berdiri di sana. Mereka tampak jauh lebih tua dari manusia kadal lainnya. Hal yang paling mengejutkan adalah bahwa kekuatan kedua kadal ini benar-benar mencapai kelas Ban Sheng. Tidak heran Tian Huo Zunze akhirnya mati di sini saat itu. Sebenarnya ada keberadaan seperti itu di antara manusia kadal.
Pemahaman tiba-tiba muncul di mata Xiao Yan saat dia melihat kedua orang kadal itu. Segera, dia sedikit bersukacita. Untungnya, dia tidak bertemu orang-orang ini saat itu. Kalau tidak, kemungkinan hanya tamparan dari keduanya akan bisa membunuhnya saat itu. Manusia, ini kuburan Tuhan. Ini bukanlah tempat di mana Anda harus menjelajah. Cepat kembali. Jika tidak, kamu akan mati di sini jika kamu membangunkan penjaganya. Salah satu dari dua orang kadal putih benar-benar mulai berbicara dalam bahasa manusia sementara Xiao Yan diam-diam merasa terkejut. Meskipun tampaknya tidak terbiasa dengan bahasanya, kata-kata itu masih ditransmisikan ke telinga Xiao Yan. Makam dewa? Wali? Mata Xiao Yan berkedip saat mendengar kedua istilah ini. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.